Yang mulia, ada keperluan apa hamba dipanggil untuk menghadap? Kapal-kapal rindu bersandar di dermaga. Angin membawa harum-harum bunga istana. Melihat ia sudah beranjak dewasa, hati seakan sulit untuk melepasnya. Yang mulia, sudah kubilang, jangan kebanyakan makan sawo, batuk kan jadinya. Maafkan si tua bangka ini, anakku. 20 tahun yang lalu, Pangeran Sugiri dari Banten menancapkan penanda di tepian sungai Cisadane. Ia menyebutnya Tengger, dan genap sudah 20 tahun pula diriku membesarkanmu, Arya Wangsakara. Kau sudah tumbuh menjadi pria yang kuat dan menawan. Segala hormat bagi ayahanda. Apa yang hamba miliki hanyalah pantulan dari bimbingan dan kasihmu. Hahaha. Yang mulia, kini saatnya ia tahu tentang itu. Wahai anakku, ketahuilah, Tengger merupakan wilayah tidak biasa. Belum pernah seorang Sumedang Larang menjelajahinya. Di sana, hutan bernafas dan sungai bersuara. Ancaman bisa datang dari bayangan. Untuk itu, aku kirim Demang Warapaksa bersama prajuritnya untuk melayanimu. Arya Wangsakara, putra kedua Sumedang Larang, kutitahkan kau gelar Raden dan kukirim engkau untuk menjinakkan Tengger. Sekarang, pergilah dan sebarkan kedamaian. Tanpa mengurangi sembah dan hormat hamba, hamba menuntut keadilan. Tengger adalah hakku, hak milikku. Anakku, Tengger hanyalah milik tangan yang memegang kehormatan sejati. Namun, akulah yang memiliki kehormatan itu. Kehormatan diperoleh, anakku, bukan diberikan. Kehormatan ditempa, dibuktikan, dan dijaga dengan hati yang bersih. Hari ini, adikmu telah menunjukkannya lebih dari dirimu. Minggir kalian! Matahari mulai terbenam di ufuk barat, tuanku. Arus Cisadane berkilau bagaikan kaca. Kita sudah dekat. Baik, Demang. Kita bermalam di sini saja. Siapkan tenda dan perapian. Malam ini terlalu beresiko untuk diterjang. Baik, Tuan Raden. Dah ye, kalian-kalian ini pada jaga yang bener. Awas kalau sampai kebobolan. Kalau kebobolan, nanti aneh yang dimarahin sama Tuan Raden. Siap, Nan!
Wow, amazing. Waduh, pencuri! Kita sudah lengah. Raden, kita kecolongan. Siapa yang memanggilku malam-malam begini? Maafkan hamba, Raden. Kami sudah lengah. Ada yang mencuri salah satu persediaan kami dan lari ke dalam hutan. Prajurit macam apa kalian? Terpesona lalu kecolongan. Mana Demang? Astagfirullahalazim. Tidur pula dia. Raden, ada apa ini? Manggil-manggil saya malam-malam begini. Apa? Kita kecolongan? Oh, aku tahu kemana dia, Raden. Ikuti aku. Tahu dari mana kau? Insting, bos. Ini bukan firasat. Ini bukan pula mimpi. Ini tipu daya malam yang menari-nari. Hati-hatilah, Demang. Ini siasat sang mencuri. Lihat! Segera ikuti dia! Hah? Pencurinya seorang gadis. Wahai Tuan Raden, aku bukanlah seorang pencuri. Aku hanya meminjam untuk memberi. Lantas, Biarkan Demang. Terkadang niat suci bersembunyi di balik dusta yang sederhana. Ini adalah caraku mensyukuri hidup. Menyelam lapar dengan sedikit harap. Tangerang. Tanah ini telah lama dijerat kompeni dan anteknya. Sewindu demi sewindu, rakyatnya tercekik sengsara. bukankah daerah ini dulunya disebut Tengger? Dulu, sekarang sudah tidak. Waduh, Tuan. Kita kurang update ternyata. Namanya Tangerang, bukan Tengger. Lama ku tunggu datangnya pahlawan sejati. Hahaha. Wahai sang gadis dari pelangi senja, parasmu bak mentari yang menolak padam meski langit dihujan awan. Izinkan Raden Arya Wangsakara menautkan hati. Kata-katamu laksana gamelan yang merdu di telinga. Namun, Tangerang sudah menyaksikan banyak pria sepertimu datang dan pergi. Hanya segelintir yang datang dengan niat baik. Jika benar cinta ingin kau persembahkan, tunjukkanlah lewat perjuanganmu. Apakah bunga secantik dirimu tak mau disandingkan dengan perhiasan? Hamba rela menukar istana demi genggaman kasihmu. Permata bisa pudar, emas bisa lapuk. Namun, kemerdekaan takkan lapuk dimakan zaman. Mahar yang hamba pinta bukanlah harta, melainkan keberanianmu mengusir penjajah. Wahai yang mulia Raden, Aku tidak tunduk pada serdadu gagah. Aku putra negeri yang bernafas dengan sumpah. Bila darahku bertumpahkan tinta sejarah, biarlah terukir di nisan pusaka. maka cintaku bukanlah anugerah pribadi, namun sebuah restu dari negeri. Jadilah pahlawan yang dinanti, dan di pangkuanku kau kembali. Siapa namamu? Nyimas Nurmala. Baik, hati-hati di jalan. Kita akan bertemu lagi. Aku berjanji. Company. Mau apa mereka datang ke sini? Rakyat sekalian, mohon hening. Kami membawa kabar penting. Kerugian kami sudah melampaui batas. Kita persingkat bicara. Jika panen meningkat, maka apa? Siapa yang tahu? Siapa yang mengerti?
siapa yang mahir menebak arti. Panen melimpah, rak-rak dipenuhi pasokan layaknya libur lebaran. Bagus. Jika pasokan tinggi, maka harga akan cenderung apa? Harga akan turun, seperti embun pagi yang merunduk kemudian pergi. Kau pintar, Nona Pribumi. Pandai berkata, pandai memberi arti. Siapa namamu? Untuk apa Tuan menanyakan namaku? Izinkan hamba untuk memberitahu. Pergi berlayar ke Batavia, membawa cangkih penuh perahu. Parasmu tiada dua, Nyonya. Sudi kiranya Nyonya jadi milik Tuan baru. Burung merpati terbang ke rawa, hinggap sejenak di pucuk dahan. Tuan bicara manis berkuasa, namun hatiku hanya milik kebebasan. Jauh-jauh dariku, Tuan Belanda. Company tidak bisa menanggung kerugian lebih lama lagi. Maka keputusan akan segera kami bacakan. Ekstirpasi. Tunggu apa lagi? Cepat siapkan apinya segera. Tuan, mohon, keringat dan jiwa kami, buah kami petik dari pagi sampai petang. Saya khawatir nanti malam makan apa? Beras habis, lauk juga habis. Masa makan pasir? Dikata ayam kali. Aku pun tak ingin. Tetapi aturan tak kenal rasa dan tak tangisi amarah. Terkadang, harus ada yang hancur agar roda kami tetap berjalan sesuai arah. Ya Allah, aku harus beritahu Raden. Beristirahatlah. Sudah tidak ada lagi yang perlu kau khawatirkan. Tubuhnya punya cadangan lemak. Gunakan sebagai media pembakaran agar tidak boros minyak. Dia bakal datang ke elu, Tuan. Siapa dia? Kamu, jawab! Arya Wangsakara, putra kedua Sumedang Larang. Lalu kutanya, siapa si Wangsakara ini? Mengapa kau harus menakuti sosoknya? Wangsakara adalah pria yang lemah. Kau datang seperti bayang di antara kabut dan ngeri. Adakah malam ini kau membawa kabar atau sekedar duri? Aku datang bukanlah membawa mimpi, melainkan dendam yang kau pelihara sejak bulan lalu bertuan. Namaku Arya Wiratama, anak Wiraja yang terbuang, namun darahku masih merah, meski kehormatanku telah hilang. Baunya seperti tikus. Pria ini berbahaya, Komandan. Apa? Apakah begini tata krama orang barat dalam menyambut sebuah bangsawan? Bukankah Tuan adalah orang yang terhormat? Katanya darahmu harum. Tapi langkahmu kini penuh racun dan durjana. Apa gerangan yang membuat pewaris tanah luhur menukar pedang ayahnya dengan perjanjian yang kabur? Karena adikku Wangsakara telah mencuri mata ayahku dan hati rakyat yang sepatutnya bersumpah kepadaku. Aku ditinggal di bayang kelumpuhan, sementara ia disanjung layaknya laksana titisan wahyu Tuhan. Jika dunia tak berpihak pada yang sulung, biarlah aku memihak pada bara dan dendam yang murung. Kita harus menangkap ayahandaku untuk melemahkan Wangsakara. Jadi, kau ingin ayahmu ditangkap agar adikmu patah? Licik. Bukan hanya patah, aku ingin ia merasakan pedihnya luka yang tumbuh di dada saat ayahanda hanya memanggil satu nama. Tangkaplah Wiraja, jadikanlah ia sebagai umpan. Biarlah Wangsakara yang datang. Seorang pribumi memerintahku. Aku baru saja menyadari seberapa rendahnya harga diriku. Baiklah sang putra yang haus kuasa. Kerahkan tuan tanah dan kacung-kacungnya. Aku bersumpah di hadapan langit yang muram bahwa darah keluarga tak lagi jadi penghalang sebuah dendam. Mari kita selesaikan ini. Tuanku, Raden Arya Wangsakara dari Sumedang Larang. Dari mana kau tahu namaku? Bukankah belum pernah seorang Sumedang bersaut dengan Tangerang? Langitnya beda, tanahnya pun belum bersapa. Namamu menggema, Tuan Raden. Pendekar bijak, penawar luka rakyat. Mohon, bebaskan kami dari kekejian sang penguasa. Lantas, siapa yang menindas kalian? Apakah para company itu? Bukan, Tuan. Sesuatu yang lebih gembel dibandingkan company.
Siapa nih rame-rame bawanya suci? Ini tanah gua, Nyong, bukan tanah Nabi. Dongo banget sih lu, ya ampun. Nah, itu dia. Maaf, yang terhormat Raden Wangsakara. Ayah nggak bermaksud apa-apa. Maafin omongan bawaan ayah. Ulnya emang ngomong mulu. Wahai sang jawara, perihal apa engkau berada di pinggiran Tangerang? Tanah ini tak perlu penguasa yang angkuh. Mohon jauhi dia, tuanku. Manusia laknat ini bukanlah seorang jawara, melainkan seorang preman. Mulutnya sopan, tapi tangannya suka nyopet ketenangan rakyat. Woi, jangan sekate-kate lu. Gue masih penguasa di sini. Tuan tanah dikenal keras sebagai pemilik tanah, katanya. Secara tidak langsung, seorang preman dikenal tinggi dalam temperamen. Kau tidak memiliki tempat di negeri Banten ini. Mulai nih ya. Lu mau gue hajar? Cukup! Kami hanya ingin melintasi tempat ini. Izinkan aku, Raden Arya Wangsakara, dan rombonganku untuk melintasi tempat ini dengan damai. Gak segampang itu. Ada harga, ada kualitas. Bukan apa-apa, Raden. Kita mah cuma butuh duit keamanan. Tangerang bukan milikmu. Keadilan tak bisa dijual lewat intimidasi. Dasar penjahat. Penjahat? Raden. Gini aja deh. Gua kirim kacung gua buat kelahi sama salah satu kacung lu. Yang menang bakalan yang mutusin. Izinkan hamba maju melawan manusia bengis ini, Tuan. Jangan biarkan tangannya menyentuhmu, tuanku. Demang Warapaksa akan mewakiliku. Oi penonton, beli kerak telur di Rawa Belong. Dapat diskon aji mumpung. Udah gak usah banyak ngomong, hajar aja langsung. Woi kacung, maju lu. Aduh, kalah kita, Bos. Malu-maluin banget sih lu pada. Buruan bangun.